Halo sahabat hati, perkenalkan nama saya Ismail, usia 23 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta yang ada di Kota Makassar dan juga menjadi freelance content creator. Dan tentunya hobi saya adalah bermain sosial media. Baik sahabat hati, kali ini saya akan berbagi pengalaman menjalani hidup sebagai penyandang hemofilia di Kota Makassar. Jadi definisi hemofilia adalah salah satu kelainan yang terjadi karena kekurangan faktor pembekuan darah. Artinya tubuh kita itu tidak memiliki faktor yang bernama faktor pembekuan darah. Akibatnya, jika terjadi perdarahan, otomatis darahnya akan terus mengucur dan sukar untuk berhenti. Tetapi di sini kita akan bukan untuk menjelaskan tentang definisi hemofilia, tetapi lebih mengarah kepada pengalaman saya sebagai penyandang hemofilia. Jadi kalau berbicara tentang diagnosisnya, jadi saya itu melakukan pemeriksaan darah di tahun 2014 atau di usia saya ke-15 tahun. Dan sejak saat itu barulah diketahui ternyata saya itu mengidap kelainan hemofilia jenis hemofilia B dengan kadar faktor pembekuan darah 1%. Jadi gejala ataupun apa yang kita rasakan sebagai penyandang hemofilia tentunya adalah terjadinya trauma atau seringnya terjadi bengkak dan juga perdarahan, terutama ketika terjadi luka atau terjadi benturan. Jadi kalau penyandang hemofilia itu mengalami luka, misalnya teriris pisau atau silet, otomatis darahnya akan terus mengucur gitu loh teman-teman. Seperti yang saya alami bahwa misalnya kalau cabut gigi saja tidak sesuai dengan prosedur kesehatan, maka darahnya akan terus mengucur. Bahkan sampai berbulan-bulan lamanya tanpa mendapatkan pelayanan yang baik dan benar, itu akan terus mengucur. Seperti pengalaman pribadi saya pada saat masih sekolah dulu, jadi di sekolah itu ada kegiatan cabut gigi di sekolah. Nah, pihak di sekolah itu langsung saja mencabut gigi saya tanpa saya memberitahu dan tanpa pihak sekolah tahu bahwa saya merupakan penyandang hemofilia. Langsung saja giginya loh dicabut teman-teman, dan reaksinya bahwa terjadi perdarahan yang terus-menerus dan mengakibatkan hemoglobin pada darah saya itu mencapai angka 4, dari normalnya 8, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, inilah pentingnya untuk kita sebagai penyandang hemofilia dan keluarga untuk senantiasa aware kepada diri kita dan juga anak-anak kita maupun keluarga kita yang hemofilia, bahwa sangat penting untuk memberikan informasi terkait dengan identitas kita sebagai hemofilia, karena jangan sampai kekeliruan yang pernah saya alami ini terjadi kepada diri kita yang kita anggap sepele, tetapi justru menimbulkan dampak yang begitu besar terhadap diri kita sendiri. Reaksi orang yang ada di sekitar saya tentunya yang pertama adalah bingung, mengingat bahwa hemofilia ini merupakan sebuah kelainan yang langka atau masih awam untuk kita dengar. Jangankan untuk masyarakat umum, pihak medis pun masih banyak kita jumpai, masih awam dan masih belum paham bagaimana hemofilia dan penanganannya. Dan untuk di sekitar saya tentunya mereka juga bingung apa sih yang dimaksud dengan hemofilia ini, karena hemofilia ini begitu langka untuk kita dengarkan teman-teman. Sesuai dengan pengalaman saya sebagai penyandang hemofilia, terutama pada saat kuliah, banyak teman-teman saya yang tidak percaya bahwa saya memiliki kelainan yang bernama hemofilia dan wajib untuk melakukan kontrol setiap minggunya di rumah sakit. Mereka tidak percaya mengingat mungkin kondisi fisik saya yang masih normal-normal saja dan aktivitas-aktivitas yang saya lakukan di kampus sama sekali tidak ada bedanya dengan anak-anak normal pada umumnya, sehingga jika atau pada saat saya mengatakan diri saya adalah pasien hemofilia, mereka tidak percaya dan kadang sih mereka menganggap bahwa saya memiliki drama-drama, punya penyakit seperti itulah.
Tapi lambat laun ketika saya memberikan pendekatan ataupun pengertian bahwa saya memang memiliki kelainan seperti ini dan harus mendapatkan perawatan yang seperti ini dan sama sekali tidak boleh melakukan tindakan ataupun aktivitas-aktivitas berat lainnya karena akan berdampak terhadap kesehatan saya ke depannya. Jadi menjalani hidup dengan hemofilia bukanlah perkara yang mudah, tetapi bukan pula perkara yang sulit. Ya, yang pertama yang harus kita sadari bahwa hemofilia itu bukanlah sebuah batasan. Seperti saya menjalani hidup sebagai penyandang hemofilia bukanlah sebuah batasan, tetapi kita harus menganggap hemofilia itu adalah sebuah hal yang harus memotivasi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan, untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas berat, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan atau beresiko tinggi terhadap kesehatan kita. Dan yang paling utama adalah sebagai penyandang hemofilia itu saat ini yang paling dibutuhkan adalah terapi hemofilia atau injek faktor pembekuan darah. Dengan satu cara inilah pasien hemofilia atau kita sebagai penyandang hemofilia dapat hidup normal atau dapat hidup layak seperti orang normal pada umumnya melalui suntikan faktor pembekuan darah. Nah, ketika suntikan faktor pembekuan darah ini sudah kita dapatkan, artinya faktor-faktor yang ada dalam tubuh kita itu lengkap. Maka dari itu, kita harus senantiasa istilahnya seperti men-charge atau charging lah teman-teman. Harus men-charge diri kita menggunakan faktor pembekuan darah tersebut, baik dilakukan di rumah sakit maupun di rumah. Dan tentunya didampingi oleh orang-orang yang paham tentang pelayanan dan juga penanganan hemofilia. Untuk para orang tua yang memiliki anak dengan kelainan hemofilia, semoga senantiasa diberikan kesabaran dan senantiasa diberikan keikhlasan dalam merawat anak-anak kita. Dan untuk teman-teman di luar sana yang sering memiliki pandangan atau stigma buruk tentang hemofilia, hemofilia bukanlah sebuah penyakit yang menular atau penyakit kutukan, melainkan penyandang hemofilia juga dapat hidup normal dan memiliki hidup layak seperti orang normal pada umumnya dengan support kita semua. Dan yang paling penting, pesan untuk teman-teman penyandang hemofilia di luar sana, jangan pernah menganggap hemofilia adalah batasan untuk kita melakukan sesuatu. Tetapi anggaplah hemofilia ini sebagai motivasi kita untuk terus menjadi manusia yang produktif dan bahkan menjadi manusia yang lebih berprestasi dibandingkan dengan anak-anak normal yang tidak memiliki keterbatasan seperti kita. Terima kasih.